Padang Bukit Tinggi, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Akibat kecelakaan, 16 orang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Diduga alami remblong di turunan Jalan Penyalayan. Sebuah truk pengangkut alat berat kehilangan kendali dan memicu kecelakaan beruntun. Truk alat berat menabrak setidaknya 2 mobil dan 1 truk fuso hingga terjun ke parit. Tak hanya itu, sejumlah motor juga terlindas dan terseret dalam kecelakaan beruntun ini. Dengan menggunakan alat berat, petugas berusaha untuk mengevakuasi badan truk yang terjun ke parit. Evakuasi berlangsung cukup lama yang berimbas pada kemacetan lalu lintas di lokasi. Akibat kecelakaan, truk alat berat rusak, sementara sejumlah motor yang terseret dan tertabrak hancur berantakan. Tak hanya itu, akibat kecelakaan ini, 16 orang dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Usai mengevakuasi badan truk, polisi menggelar olah TKP di lokasi kecelakaan dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh jajaran Polres Padang Panjang, Sumatera Barat. Jadi kronologisnya ada kendaraan pengangkut alat berat dari arah Bukit Tinggi menuju Kota Padang Panjang. Begitu di TKP di Koto Tuo, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar terjadi remblong. Dan dari remblong tersebut pertama menabrak kendaraan minibus, kemudian yang kedua juga minibus yang berada di belakang kita, dan yang ketiga menabrak tronton yang juga searah. Kemudian setelah menabrak tronton, mobil yang remblong membanting setir ke arah kanan sehingga terperosok ke dalam selokan yang ada di sebelah badan kanan jalan dan baru bisa berhenti. Lalu bagaimana kondisi para korban akibat tabrakan beruntun di Padang Panjang? Kita tanyakan pada kontributor BTV Delvi Neski dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Selamat malam Delvi. Kami ingin mengkonfirmasi dari informasi sebelumnya ada 16 korban luka dalam kecelakaan ini. Lantas apakah ada penambahan korban sejauh ini Delvi? Ya, Niklina, tadi siang itu terjadi kecelakaan beruntun. Ada korban 16 orang. 16 korban ini langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat dari Kota Padang Panjang. Nah, kejadian ini terjadi di Kota Padang Panjang, tepatnya di Penyalayan. Nah, dengan kejadian ini terjadi kemacetan yang sangat luar biasa tadi siang sampai sore. Nah, polisi terus melakukan olah TKP, Rina. Karena menurut Kapolres tadi sore itu ini disebabkan oleh remblong oleh truk yang membawa alat berat, Niklina. Baik, 16 korban masih dirawat di rumah sakit. Lantas bagaimana kondisi para korban saat ini, Delvi? Ya, kondisi korban saat ini masih dirawat di rumah sakit terdekat yang ada di Kota Padang Panjang. Karena dari 16 korban ini, 6 orang itu luka ringan, 10 orang itu luka berat. Nah, sampai malam ini masih dilakukan perawatan oleh pihak rumah sakit di Kota Padang Panjang, Justina. Baik, kalau kita lihat ini kecelakaan yang cukup besar dan polisi juga telah melakukan olah TKP dan memintai keterangan saksi. Dan sejauh ini, Delvi, apakah polisi sudah menetapkan tersangka dalam kecelakaan ini? Ya, sampai malam ini pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan tentang kasus ini. Apakah ini kelalaian oleh sopir truk yang membawa alat berat atau ini benar ini sebuah remblong yang mobil yang belum dilakukan servis oleh pihak PT yang memiliki truk ini, Niklina. Tapi sampai malam ini polisi terus melakukan penyelidikan tentang kasus ini. Jadi sampai malam ini belum ada tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian karena sopir yang membawa truk ini masih dalam keadaan sakit atau dirawat di rumah sakit terdekat yang ada di Kota Padang Panjang. Baik. Polisi sejauh ini masih terus mendalami terkait dengan penyebab kecelakaan yang terjadi siang tadi di Padang Panjang. Terima kasih atas laporan langsungnya, kontributor BTV Delvi Neski. Selamat malam dan selamat kembali bertugas.